semua sahabat Toko Mas 22 dimanapun kalian berada. Senang sekali kali ini Mimin bisa menyapa kalian lagi di episode kedua Bincang Berdua, Bincang bersama Toko Mas 22. Kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial, yaitu Ibu Dr. Asma Nurhidayani. Wow, jadi beliau ini di tengah kesibukannya, pertama-tama kita ucapkan terima kasih ya Kak, karena sudah menyempatkan hadir untuk sebagai bintang tamu di acara Bincang Berdua. Nah, teman-teman perlu ketahui kalau Kak Asma ini sebenarnya super sibuk ya. Kenapa? Karena selain owner dari Apotik Pelangi sekarang sudah punya 3 cabang loh. Selain itu beliau juga sebagai dosen, sebagai penulis, dan juga sebagai ibu rumah tangga. Wow, amazing. Bagaimana nih caranya membagi waktu ya Kak ya? Begitu padatnya pasti kesibukan. Saya nggak bisa bayangkan. Seperti apa itu Kak? Mau dijelaskan yang mana dulu? Yang dosennya dulu atau yang penulisnya dulu? Ya. Atau yang ibu rumah tangganya dulu? Boleh dimulai dari ibu rumah tangga dulu. Ya. Jadi poin penting dari kapasitas saya sebagai perempuan itu kan ibu rumah tangga. Jadi Tuhan sudah kasih waktu 24 jam. Jadi 24 jam itu ada porsinya masing-masing. Untuk membagi saya rasa tidak terlalu sulit karena saya tahu seberapa persen saya harus bagi ke pekerjaan dan seberapa persen saya harus bagi sebagai ibu rumah tangga, dan yang paling penting untuk diri saya sendiri juga dong. Wah, iya, berarti gitu. masih punya waktu untuk me time kah? Harus. Wah. Itu untuk menjaga kewarasan. Saya kira dengan padatnya aktivitas Kak Asma kayaknya untuk me time itu jadinya sulit deh. Enggak ya? Saya baca buku masih harus, nonton masih harus, olahraga biasanya badminton masih harus, terus yang paling penting juga itu adalah membuat konten sendiri, mengasah ide kontennya sendiri. Jadi memang saya harus punya waktu sendiri juga. Jadi Kak Asma ini sekarang kan Apotik Pelangi udah punya 3 cabang ya. Alhamdulillah. Itu boleh tahu nggak sih asal mulanya bisa bikin Apotik Pelangi? Karena kan, Kak Asma sendiri ini kan latar belakangnya kan bukan farmasi ya. Kok tiba-tiba bisa buka usaha di bidang farmasi? Itu seperti apa ya? Ya, satu tentunya ini ada campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Tapi yang paling penting adalah tidak punya basic di bidang farmasi saat itu. Kalau sekarang justru saya sekolah lagi di bidang farmasi. Sekarang sudah lagi ber-KKN. Wah. Iya. Jadi memang basic saya itu dari ilmu ekonomi, studi pembangunan. Jadi ilmu ekonomi yang bidangnya di perancangan. Tapi sesungguhnya awal mula kenapa harus membuat bisnis apotik ini karena basicnya ada di suami saya. Oke. Cuman suami saya itu jarang terlihat di media sosial. Betul. Iya, jadi kalau awalnya itu suami punya basic bekerja di perusahaan farmasi 10 tahun lebih, mungkin hampir 13 tahun dengan banyak perusahaan. Ada perusahaan dalam negeri dan luar negeri. Jadi setelah mencoba beberapa bisnis, setelah resign dari perusahaan masing-masing, akhirnya kami memilih kita bisnis di usaha apotik saja. Jadi jujur di apotik itu awalnya saya tidak punya ilmunya, tapi saya punya semangatnya karena saya dibesarkan dari lingkungan orang Cina. Ayah saya sendiri yang juga pedagang, terus ilmu farmasinya itu justru dari suami. Kita coba kombinasikan lah gitu. Gitu. Jadi jiwa dagang sama jiwa yang sudah punya pengalaman di bidang farmasi. Wah. Tapi tunggu dulu. Tadi Kak Asma sempat bilang kalau Kak Asma ambil lagi S1 untuk farmasi berarti ya. Wow. Berarti kesibukannya tambah lagi satu. Selain dosen jadi mahasiswa lagi. Benar-benar semangatnya untuk belajar luar biasa ya. Berarti tidak terbatas usia, waktu, kesibukan. Pokoknya selama bisa menambah ilmu kita gaskan ya. Gaskan terus. Keren. Nah, terus gimana sih
untuk waktu pada saat merintis usaha pertama itu pasti ada ups and down-nya ya. Iya pasti. Boleh di-share dong, bisa menjadi semangat dan inspirasi untuk semua sahabat Toko Mas 22 maupun teman-teman yang lain yang akan nonton Bincang Berdua ini nantinya. Iya. Kasih semangat. Tipsnya itu loh untuk mempertahankan bisnis seperti apa? Pasti Cik Non ya, saya lebih senang panggilnya Cik Non. Cici yang nona terus ya, nona dari Sulawesi. Jadi up and down itu pasti, Cik ya. Sampai sekarang pun sebenarnya dunia bisnis itu sangat dinamis. Jangankan apotek pelangi yang baru seumur jagung, perusahaan besar dimanapun, Nokia, Apple dan lain-lain itu pasti ada up and down, bahkan ada yang mati sama sekali. Ya. Makanya untuk bisa bertahan itu saya pikir yang paling penting adalah sebelum usaha itu berdiri kita udah punya tujuan. Kita udah punya alasan, dan kita punya pedoman atau visi misi gitu. Nah, kalau kita sebagai manusia kan pedoman kita ada, Alkitab, di agama saya ada, di agamanya Cik Non ada. Jadi begitu kita lengah sedikit, hampir jatuh, tertatih-tatih atau apapun di perjalanan ada hambatan yang kita hadapi, kita cepat-cepat kembali ke situ. Jadi tidak sulit untuk menjawab bagaimana ketika kita harus menyerah, kita harus kembali lagi ke pedoman yang ada. Oke, jadi memang ya Kak Asma bener ya, bahwa bisnis itu dinamis. Tidak semua kan semulus yang kita bayangkan. Pasti. Orang mungkin melihat kita hari ini, wah enak ya, dia sudah punya ini, punya itu. Padahal dia nggak lihat perjuangannya, jatuh bangunnya untuk membesarkan usaha ini. Tapi ya ini tips ya, bahwa kita itu harus dinamis, benar. Karena waktu berubah, zaman berubah, pola bisnis berubah. Betul, seperti yang tadi Kak Asma cerita mengenai Nokia. Nokia kan sekarang, mohon maaf ya, waktu zaman saya kecil, Nokia, BlackBerry. iya, apalagi dulu Sony Ericsson waktu pertama kali keluar itu kan BlackBerry itu, waduh, viralnya minta ampun, berapa nomor PIN BB-nya. Sekarang kan udah tidak kedengaran lagi, dan memang dinamis. Kadang-kadang ya kita harus menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan diri, terus jangan mudah menyerah. Masing-masing apapun agama kita tetap berharap sama yang di atas. Intinya seperti itu. Kekuatan kita itu kan tidak sendiri. Di balik kekuatan kita itu ada kekuatan Tuhan. Iya. Bisnis pun begitu. Setuju. Selalu ada Setuju. kekuatan lain yang harus membersamai kita. Termasuk sekolah itu juga bagian dari inovasi, Cik Non. Jujur kalau ditanya capek enggak sekolah, ya capek juga, Cik. Harus Iya. bolak-balik ke Makassar itu capek. Apalagi mohon maaf ya, saya lihat Kak Asma ini berarti punya kerendahan hati, humble. Kenapa? Insya Karena dia seorang dosen, tapi masih mau jadi mahasiswa. Nggak banyak loh orang yang mau seperti itu. Iya. Bahkan kadang Nggak banyak. bahkan kadang kalau belajar, kalau lagi belajar itu benar-benar jadi mahasiswa. Karena itu nggak banyak. Biasanya orang punya kecenderungan seperti ini, saya dosen, kenapa lagi saya mau diajar orang? Untuk apa lagi saya jadi itu kecenderungan. Saya saja sendiri kayaknya kalau disuruh sekolah lagi, masih pikir-pikir dulu kali ya. Tapi bisnis itu kan memang belajar. Iya benar, kita setiap hari belajar ya. Jadi termasuk Kak Asma langsung turun tangan, punya ide konten, itu luar biasa loh. Apalagi saya lihat anak-anak Kak Asma ini, wow, juga fighter. Bukan yang santai, yang tapi benar-benar udah digali kemampuannya dari sedini mungkin. Nah, terus berarti ini termasuk dong, selain apotek ini kan berarti saya lihat baru-baru ini Kak Asma ada launching produk-produk kecantikan ya? Iya, kecantikan dan kesehatan sih tepatnya. Boleh jelaskan sedikit ke teman-teman, kenapa sih tiba-tiba beralih ada bikin produk-produk baru, itu seperti apa? Kenapa bisa? Iya, tadi saya sambung kalimatnya, Ci. Iya. Tiba-tiba. Tapi sesungguhnya ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Oh, oke. Iya, jadi idenya ini, Ci, jauh sebelum apotek berdiri, itu udah greget sekali saya. Dari mulai saya hidup di Kota Palu, saya pengen sekali, makanya setiap kali sekolah, hampir semua penelitian saya itu berbasis kearifan lokal. Mulai dari, saya selalu berpikir, apa sih keunggulan daerah saya yang bisa saya angkat? Yang bisa go public, yang bisa dikenal seluruh masyarakat luas. Nah, tapi akhirnya kan
perjalanan itu kadang kita harus fokus ke A dulu atau ke B dulu. Nah waktu itu saya udah harus buka apotek. Waktu itu kan di Palu, Ci. Di sini tuh 2010. Jadi Apotek Pelangi itu mulai beroperasi di 2010. Oh, oke. 2010. Idenya ini udah ada, Ci, waktu itu. Oke, idenya sudah ada Udah ya. ada, Baru iya. dieksekusi sekarang. Terus kan Oke. pandemi. Dulu kesulitan saya makanya saya selalu berpikir bahwa tidak semua kesulitan itu adalah hambatan. Nah, buat saya kesulitan itu juga kalau mampu kita gali itu juga adalah peluang. Contohnya kuliah tadi. Saya bisa memanfaatkan masa pandemi itu untuk bisa kuliah online selama 2 sampai 3 tahun. Dulu kan masalahnya saya waktu selesai S3 nggak boleh bolak-balik ke Makassar. Iya. Karena saya harus ada kendala di anak saya, nggak boleh saya tinggalkan. Tapi akhirnya pandemi yang mengajarkan itu. Dan ternyata kekuatan dari ide gagasan yang pernah tertimbun itu justru lahir di pada saat saya sekolah. Satu, dengan saya kuliah di farmasi, ide-ide untuk meneliti tentang kandungan produk saya dapatkan dari situ. Kesempatan untuk belajar dengan banyak ahli justru saya dapatkan dari situ. Nah, makanya kenapa tiba-tiba muncul di tahun 2023 ini setelah saya benar-benar mantap, setelah saya benar-benar mendapat sistem marketingnya seperti apa, bahan baku yang tepat apa, jadi tidak perlu berpikir panjang. Memang kelihatannya kayak gitu ya, Ci, ya. Tiba-tiba muncul, ada produknya. Padahal ini 5 tahun saya pikirkan. Benar. Ci. Tapi berarti bisa dibilang produk-produk ini dihasilkan setelah penelitian panjang, jadi Iya. aman digunakan sehari-hari, bukan menggunakan bahan yang apa namanya ya, instan, Tidak melalui uji. Yes. Jadi ya luar biasa ya. Nanti kita teman-teman perlu coba produknya apa-apa aja sih ini. Kalau saya lihat kan ada beberapa macam, ini apa aja produknya? Iya. Kak Asma. Kalau saat ini yang udah launching, yang udah diproduksi itu ada 3. Satu, ada hair mist. Ini untuk menutrisi rambut dan kulit kepala. Kenapa hair mist? Karena saya mencoba hal yang baru di tengah banyaknya orang bermain skincare untuk wajah. Saya berpikir bahwa perawatan kecantikan perempuan itu dari kaki sampai ujung rambut. Iya. Sesuatu yang tidak terlihat juga justru harus dirawat. Betul, betul. Apalagi tempatnya berpikir itu kan di kepala, Ci. Iya, Ya? betul. Di kepala. Jadi apa yang dipancarkan oleh otak itu kan terpancar ke wajah. Jadi harus fresh dulu di bagian Setuju. Betul. di bagian atasnya. Terus kemudian ada lotion, ya. Ada lotion, kemarin kan dengan maraknya lotion racikan tanpa riset, tanpa tanpa basic keilmuan dari peraciknya, itu kan bermunculan banyak dan dampaknya agak fatal. Saya sering komunikasi dengan beberapa teman di Balai POM dan ternyata seperti itu. Saya juga sering dikabarkan hal yang sama. Saya bilang kasihan kalau kita membuat produk yang kita sendiri sebenarnya tidak mau pakai. Ya, benar. Gitu. Ketiga, ada lip serum. Jadi saya berpikir kosmetik menambah kecantikan perempuan, tapi jangan sampai justru juga ikut merusak kecantikan perempuan. Jadi ada lip serum yang tidak hanya memberi keindahan, memberi warna, tapi juga menutrisi. Makanya temanya beauty and care. Oh, beauty and care. Cantik dan peduli gitu. Cantik dan peduli. Jadi bukan Iya. sekedar dapat cantiknya, tapi peduli terhadap kesehatannya. Ya begitu memang kalau ownernya apotik toh segala sesuatu berhubungan dengan kesehatan. Tapi ada satu yang berkesan ya buat semua sahabat Toko Mas 22 dan semua sahabat-sahabat lainnya, sahabat-sahabat online kita. Bahwa tidak selamanya itu yang berkesan dengan saya itu tidak selamanya itu kesulitan membuat kita jatuh ya. Justru di dalam kesulitan ini ada sesuatu yang baru, hal-hal baru yang bisa kita dapatkan. Selain Kak Asma tadi bilang selama pandemi akhirnya bisa sekolah online, ada ide-ide baru yang muncul, pengetahuan-pengetahuan baru, saya juga pernah mengalaminya. Jadi tidak terpikir ya sebelumnya sebenarnya kalau
dunia media sosial itu sangat berperan. Tapi itu saya benar-benar merasakan pada saat pandemi. Kenapa? Dan termasuk media sosial Toko Emas 22 sendiri itu mengalami pertumbuhan yang cukup pesat justru pada saat pandemi, di mana orang semua tidak bisa keluar, tidak bisa langsung ke tempatnya. Mereka lebih senang untuk dilihat di medsos. Jadi di situ ada waktu dan kesempatan kami untuk belajar, bagaimana sih mengembangkan media sosial kami sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Jadi ya kadang-kadang hal-hal yang buruk pun juga kita bisa melihatnya sebagai peluang. Benar. Nah, terus pertanyaan lain nih Kak Asma ya. Banyak juga pertanyaannya, Ci. Banyak. Mumpung kenapa? Karena untuk manggil Kak Asma itu tidak gampang. Masya Dia kan Allah. punya schedule itu setiap hari sudah padat. Jadi mumpung Kak Asma ada kesempatan, kita sekalian tanya-tanya. Pokoknya Ya, pertanyaannya dibahas tuntas, sebanyak-banyaknya. hari Kupas ini. tuntas. Pokoknya semua tentang Kak Asma pokoknya. Nah, sebagai ibu rumah tangga, tentu saja kan Kak Asma harus pintar untuk mengelola keuangan nih ya. Nah, untuk tabungan sendiri ini Kak Asma biasanya memilih dalam bentuk apa sih? Investasinya maksudnya. Iya, investasi. Iya, kalau awal-awal membangun bisnis itu jujur pikirannya itu waktu pada saat masih kuliah, itu kan kuliahnya di ilmu ekonomi studi pembangunan. Di situ kita banyak belajar tentang saham, obligasi dan lain-lain ya, trading. Jujur dulu pengen ke situ, tapi sadar bahwa jadi investasi ini juga butuh kesadaran, butuh kesesuaian, butuh melihat ke diri kita juga. Terus belakangan saya nggak bilang langsung mau investasi emas ya. Nah, sini ada emas dua. Ya, jujur kayak gitu. Ya, kita harus pilihan Kak Asma itu adalah pilihan yang tentu benar, investasi itu harus menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing, tidak boleh dipaksakan. Nah, makanya kita harus dengar ilmunya ini dari seorang Kak Asma seperti apa gitu. Dulu jadi tapi saya sadar bahwa menginvestasikan sesuatu yang justru kita tidak punya keahlian lebih, itu juga sama dengan bunuh diri. Makanya ada banyak pilihan untuk investasi. Saya pun sebenarnya pengen banget, bahkan suami saya bilang, nanti kalau kita ada rezeki, kita beli ya sebagian saham perusahaan besar. Saya bilang iya, tapi lagi-lagi itu Ci, action harus dibarengi dengan skill. Kalau kita punya skill, belum tentu juga kita bisa langsung action. Kenapa? Kita harus punya beberapa kita harus punya beberapa pengalaman, pertimbangan-pertimbangan, kita harus tanya-tanya dulu dan lain-lain. Makanya ada yang bilang sering gagal nggak? Dulu kalau belum tahu sering gagal, tapi setelah banyak belajar, banyak tahu nggak mau gagal sih sekarang. Iya, betul, gitu. betul. Nah, kembali lagi kalau ditanya pengen investasi di mana, kalau dulu memang mau di saham karena tidak punya keahlian khusus di bidang itu, tidak punya keahlian lebih lagi di situ, makanya berpikir ke arah mana investasi yang paling bisa saya lakukan. Nah, yang paling tentunya aman, yang pertama adalah investasi ke diri saya sendiri dulu. Iya, itu saya tidak sudah akan pasti ya. Menginvestasikan diri saya dengan banyak belajar, bagaimana membangun bisnis dengan baik, bagaimana menciptakan pola-pola yang anti zaman, maksudnya tidak mudah tergerus oleh zaman. Karena sebelum berbicara tentang investasi itu sendiri, saya harus menginvestasikan banyak hal ke diri saya untuk bisa menginvestasikan barang dalam kehidupan saya. Nggak bisa dong saya melakukan investasi kalau saya sendiri nggak punya investasi apa-apa di diri saya. Gitu. Jadi apapun investasi yang untuk jangka panjang kalian, jangan lupa investasikan ke diri sendiri dengan hal-hal memberi lebih banyak masukan yang positif. Ya, untuk pengembangan diri dan bisnis kita ke depan. Iya, gitu. betul. Tapi kalau ditanya saat ini, bukan karena Cik Non pengusaha emas, bukan. Saya jadi terpukul. Andai kata nenek saya masih hidup, mungkin kuping saya dijewer. Kenapa? Nenek saya dulu selalu bilang, "Nak,
kalau kamu habis terima gaji, beli emas meskipun sekeping. Waktu itu saya bilang, Nek, sekarang tuh investasinya nggak kayak gitu lagi. Tapi belakangan saya sadari bahwa investasi terbaik itu memang emas. Iya. Tapi memang untuk jangka panjang, Iya. tidak langsung kelihatan. Jangka panjang pendek kalau menurut saya Iya, emas pendek berguna. oke sih, karena liquid, sangat Iya, liquid. sangat Kapan saja liquid. kita butuh, kita bisa langsung Iya. uangkan. Tapi betul juga ya Kak ya, kadang-kadang terpikir juga ya orang-orang dulu itu lebih bijak juga ya Lebih kadang-kadang bijak. dalam mengelola. Kalau saya, kebiasaan kita apalagi generasi Gen X, Gen Z ya terakhir ini, benar-benar kita kan karena terlalu nyaman, begitu banyak jajanan kiri kanan, Iya. akhirnya kita kadang tanpa sadar jajan kiri kanan yang cukup besar nominalnya, padahal harusnya kita bisa tabung. Iya. Oke lah dalam bentuk uang, tapi kalau mau jangka panjang memang ya emas harganya karena berhubung naik terus, kita bisa menyelamatkan nilai uang kita. Benar. Seperti itu, dan gampang untuk dijual kembali. Nah, semoga juga lewat nanti podcast ini pada saat tayang bisa mengembalikan semangat anak-anak muda lagi ya untuk berinvestasi, untuk nabung, untuk masa depan kalian, dan jangan lupa investasikan lebih dulu untuk diri kalian sendiri. Iya dong. Nah, Kak, ada lagi nih pertanyaannya. Silahkan, Cik. Kita sampai 7 jam ya. Oke, kalau perlu kita non-stop. Nah, kasih tips dong untuk anak-anak muda, gimana sih untuk memulai usaha, memulai bisnis. Untuk teman-teman yang online juga, gimana sih tips-tipsnya untuk memulai bisnis, satu bisnis gitu loh? Iya, ini pertanyaan sering banget muncul sih sebenarnya. Iya. Bagaimana dong caranya bisnis? Kalau menurut saya, bisnis itu tidak untuk dipertanyakan, tapi untuk dimulai. Tapi mulailah dari mana yang Anda bisa, ya. Jangan karena bisnis skincare lagi Booming. viral, lagi booming, kita langsung mau bisnis skincare. Kalau saya dulu mengawalinya justru dari bisnis telur, bisnis makanan, di mana saya bisa dapat kesempatan, bisa dapat peluang, di situ saya mulai, Ci. Gitu. Jadi kalau untuk ditanya bagaimana caranya mau bisnis, mulai aja dulu dari hal-hal yang kamu mampu, Iya. dari hal-hal kamu bisa dan paling mudah kamu dapatkan. Gitu. Oke, mungkin kalau dari saya sedikit saya tambahkan ya, karena saya pernah punya pengalaman. Mulai dulu dari hal-hal yang kamu mampu, itu yang perlu digarisbawahi ya. Misalnya nih, kita punya kemampuan, kita pintar masak, silahkan coba di bidang kuliner. Kalau misalnya kita mampu, misalnya di bidang marketing, yuk silahkan. Banyak sekali peluang-peluang terbuka, apalagi lewat kehadiran media sosial. Tapi tips dari saya yang pasti, jangan pernah kalian memulai usaha yang kalian sendiri tidak paham dan tidak punya skill di situ. Karena saya punya pengalaman dulu, pernah buka kafe, tapi yang tangani itu bukan saya juga tidak bisa masak, dan kawan-kawannya akhirnya cuman bertahan setahun lebih, ini kita harus tutup. Itu sangat disayangkan. Nah, terus makanya kemarin ada yang tawarin ke saya, kenapa tidak bisnis skincare, sekarang lagi booming. Saya bilang ya itu karena saya nggak punya passion di situ. Bukan passion saya, mungkin ada teman-teman yang memang passionnya di sana, bisa benar-benar expert di sana, cari bahannya apa, yang terbaik apa. Kalau saya tidak punya passion di sana, jadi saya bilang enggak lah deh, karena saya sudah trauma untuk menjalankan bisnis yang saya bukan expert dan bukan passion saya di sana. Itu sih kalau dari saya. Nah, terus pertanyaan berikut nih, sebagai ibu rumah tangga itu kan banyak hal-hal yang harus disiapkan di rumah nih. Iya. Iya ya. Termasuk keperluan bapaknya. Ya betul. Gimana sih caranya kan? Tapi Kak Asma kan sibuk, sebentar-sebentar harus ngajar, sebentar harus belajar juga, sebentar nanti harus urusi skincare yang baru ini. Urus anak. Itu urus anak, itu gimana ya kira-kira, kasih tips dong untuk bisa tetap apa ya, ibaratnya ya, semangat untuk menjalankan itu kan bukan hal yang mudah gitu. Semangat setiap hari ya. Itu gimana semangat setiap tipsnya? hari. Jadi apa ya? Pebisnis itu nggak bisa mut-mutan.
memang nggak bisa mut-mutan. nggak bisa mut-mutan. Hari ini saya nggak mood, saya nggak kerja, nggak boleh ya. Jadi kita ini kan Allah kasih banyak kelebihan. Allah kasih tangan, kasih mata. Kadang malu Ci sama orang cacat. Iya. Mereka bisa melukis, bisa apa dan lain-lain. Kalau kita punya, tentunya dalam seminggu itu tidak melulu kita padat. Oke. Jadi menurut saya prioritaskan apa yang harus diprioritaskan. Kalau saya sebagai seorang ibu, ada suami, ada anak, satu keluarga yang utuh, saya harus bicarakan ini di keluarga saya. Nggak, suami saya harus tahu apa keinginan saya. Anak-anak saya harus tahu apa keinginan saya. Apa yang saya ingini, apa yang ingin saya capai, dan bagaimana cara saya mencapainya. Saya juga harus tahu dong, suami saya maunya apa. Iya. Saya harus tahu mimpinya dia. Saya harus tahu bagaimana dia cara menggapai mimpinya. Siapa tahu mimpi kita ada yang bersamaan dan kita bisa jalan sama-sama. Dan kalaupun mimpi kita ada yang sedikit berbeda, kita bicarakan. Begitupun anak saya. Anak saya sudah harus saya libatkan sejak dini. Ibu sama bapak sekarang ada goal ini. Ibu sama bapak punya waktunya padat sekali di sini. Saya minta kerjasamanya. Kalian mau apa? Apapun yang kalian inginkan, selama itu tujuannya positif, saya sama bapaknya akan support dan saya akan siapkan waktunya. Jadi untuk membagi waktu dengan banyak sekali kegiatan itu menjadi tidak sulit kalau kita sudah merangkum visinya yang sama. Oke. Gitu. Jadi ceritanya memang visi misinya sudah sama, mimpinya disamakan dulu. Tapi berarti harus membangun komunikasi yang bagus ya. Yang bagus, benar. Karena tanpa komunikasi yang kita bangun, yang ada kita miskomunikasi. Pasanganku ini sibuk sendiri, tidak perhatikan. Boleh di saya rumah kasih ya. contoh? Boleh, boleh banget. Silahkan. Ya, dulu suami saya pernah ngambek sama saya. Dia waktu jalan ke mall, dia bilang gini, "Bun, sorry, saya merasa nggak nyaman. Kalau suami saya belanja shopping, dia milih celana atau baju itu, Ci, tidak hanya dilihat dari brandnya, tapi kelurusan dari benang jahitnya ke bawah itu." Wow. Yeah. Tipe perfeksionis berarti. Tipe perfeksionis. Oke. Tipe perfeksionis yang selalu mengerti anaknya, mengerti istrinya, gitu. Oke. Dia memang family oriented. Buat dia keluarga the first. Oke. Keluarga dan bisnis harus berjalan bersamaan. Yang lain dipertimbangkan. Iya. Gitu. Saat ini. Semoga selamanya. Amin, amin. Kita doakan Amin. yang terbaik. Kita juga ya semua Amin, yang hadir amin. sini. Nah, saya sudah pakai brand itu lama. Saya sudah lihat barang itu bagus. Nggak perlu dong saya lihat jahitannya ada yang miring nggak atau tidak. Akhirnya saya asik dengan HP-ku. Terus dia komplain, dia bilang, "Bun, saya mau kalau kita jalan, fokusnya kamu tuh di saya. Nggak usah kamu pikirkan yang lain, harus balas chat kamu, teman kamu, harus ngurusin pekerjaan kamu di luar. Saya mau kita jalan, temani saya full time, ke saya aja." Sampai akhirnya saya biarkan unek-unek itu berlanjut terus-menerus. Nah, saya ajak dia satu waktu ngobrol, tapi tidak saat itu. Biar keluar dulu semua, Ci. Biar keluar. Tapi kan saya tahu karakternya, dia tidak akan meledak-meledak untuk hal ini. Jadi waktu itu, nah saya tahu celah untuk memasuki suami saya ini apa. Suami saya itu paling suka kalau kita ngomong tentang hal-hal terbaik di masa depan. Karena buat dia yang susah-susah itu nggak usah ngomongin, hanya menguras energi, menguras tenaga, menghabiskan semangat, dan bahkan bisa menciptakan debat di antara kita. Jadi saya masukilah dia. Saya bilang, "Pak, ke depan itu media sosial akan seperti ini. Tren di TikTok 3 tahun lagi ini akan mencapai puncaknya dengan misalnya live shopping." "Oh iya Kak Bun, makanya sorry," saya bilang itu, "sorry, untuk membangun personal branding dari saya harus membagi aktivitas saya di media sosial dengan cara kita jalan-jalan. Kamu loh Pak yang paling banyak dicari sama pemirsa." "Ah masa?" katanya gitu. "Ah masa?" Saya bilang, "Iya, yang paling banyak dicari pemirsa itu mana suami saya." "Oh kalau gitu video saya terus-menerus." Gitu. Video, apalagi kan sekarang dia caleg, Ci. Jadi sering-sering di video dong saya terus-menerus.
akhirnya dari banyak rasa terabaikan, rasa tersinggung, itu mampu benar yang Cici bilang, yang Cik Non bilang bahwa komunikasi yang bisa mematahkan itu. Dan akhirnya justru suatu saat saya kaget, dia datang ke rumah, dia bawa buku. Dia bilang, "Bun, ini ada buku tentang digital marketing, berbisnis di sosial media." Dia beli nggak tanggung-tanggung, Cik, langsung 12. Tapi nggak bisa dipinjam ya, diceritakan aja. Itu. Oke, kita nanti minta dijelaskan Iya, apa intisarinya. dia beli. Bahkan pernah satu waktu dia sampai menahan anak-anaknya berlari karena anak-anak tidak tahu kalau saya lagi live, saya lagi buat konten. Dia sampai menahan anak-anaknya, jangan, bunda lagi bikin konten, nggak boleh. Gitu. Jadi sudah kalau visinya udah sama, niatnya udah sama, spiritnya udah satu tujuan, dan niatan mulianya sudah sama-sama, saya rasa perbedaan itu sudah semakin bisa diminimalisir. Wow, keren ya. Termasuk investasinya itu sudah harus sama. Jadi kalau dulu dia suka beli sawah, sekarang dia sama dengan saya. Oke. Seberapapun kelebihan keuangan kita beli emas dong. Oke. Wow, mantep ya. Tapi memang ya, Kak, yang saya pelajari ya, pada saat kalau kita mau berhasil, selain kita yang pertama tentu kan yang di atas ya, Tuhan dulu nomor satu, kita juga bekerja keras, tapi tidak kalah pentingnya itu kita hubungan suami istri maupun keluarga harus bagus. Karena kita bagaimana bisa kerja maksimal kalau kita punya hubungan keluar dari rumah ternyata kita sudah uring-uringan gitu kan. Jadi bersyukur ya Kak ya, punya suami, punya keluarga yang bisa support luar biasa. Tapi kunci untuk membangun itu adalah komunikasi, karena kadang-kadang maaf nih ya, kita cewek ini, perempuan umumnya sukanya maunya dimengerti tapi tidak mau ngomong. Nah lo hati-hati ya buat semua sahabat Toko Emas 22 yang perempuan-perempuan ya. Taunya itu pokoknya kalau ditanya kenapa Ki sayang, kenapa Ki sayang, enggak Ji, enggak apa-apa Ji. Tapi dalam hatinya, masa aku tidak mengerti? Aduh, ini yang saya pelajari. Tapi bahwa mengerti itu kan Ci tidak harus dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Tapi begitu perempuan rasanya kamu tidak paham kalau kamu tidak melakukan yang seperti saya mau. Tapi lucunya kita perempuan kadang malas untuk bicara, maunya orang ngerti tapi kita nggak mau bicara. Nah makanya Kak Asma ini benar sekali, kita harus bangun komunikasi dalam satu hubungan itu, terutama kita suami istri ya, apalagi dengan kesibukan masing-masing harus bisa berkomunikasi dengan baik, cari waktu yang tepat, komunikasikan dengan baik tanpa harus ribut cari dan celahnya ya. Cari sukanya apa, masuknya pelan-pelan, tapi yang jelas harus komunikasikan. Jangan pernah berharap kita bisa dimengerti kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik. Ngomong, iya. Iya, betul. Kita sendiri tidak bakal tahu investasi terbaik itu apa kalau Cino ndak bilang bahwa ini loh kelebihan investasi emas. Iya, gitu, kan? Iya. Jadi bukan sekedar untuk promosi, tapi memang kenyataannya emas itu memang punya nilai lebih, makanya disoundingkan, diedukasi. Ya mungkin nampaknya seperti promosi ya, tapi sebenarnya itu lebih ke edukasi. Buat ada pengalaman menarik saya tentang emas, Cik. Kemarin sempat saya beli beberapa keping di Cik Non. Pernah saya ngasih ke pegawai saya hadiah, nilainya sebenarnya jauh lebih besar dari nilai emas yang saya kasih kemarin. Tapi semangatnya dia, kebahagiaan dia, happiness-nya dia itu justru saya dapat justru ketika saya kasih dia emas. Padahal saya pikir waktu saya kasih dia lembaran-lembaran kertas itu bahkan 2-3 kali lipat. Jadi ada value-nya sendiri ya emas itu. Value. Benar. Jadi kadang saya juga mengalami hal yang sama ya. Kadang kalau kasih hadiah ke seseorang itu, makanya kemarin saya banyak sounding kalau kita yuk ganti, kalau kita mau kasih hadiah orang mendingan kita kasih dalam bentuk emas. Kenapa? Karena ya betul memang kadang-kadang uang nilainya lebih tinggi, tapi penerimaannya itu ya udah nanti selesai mungkin terpakai ya udah hadiahnya dilupakan. Tapi apabila dalam bentuk emas itu kayaknya mereka sayang untuk
jual, untuk lepas, biasanya disimpan. Oh ini Simpan dikasih sama si kenangannya. A, ini saya dikasih kemarin sama si B, kayak gitu. Lihat bentuknya juga enak ya, apalagi kalau ada kotak-kotak cantiknya. Ya, gitulah Rasanya kira-kira. kenangan itu memang selalu indah, Ci ya. Ya, betul. Nah, apalagi ya yang ingin saya tanyakan ya, kita udah dapat tips nih ya. Asal jangan Gimana? tanya mantan, Ci. Oh, jangan tanya Karena mantan. nggak punya mantan. Oh, wes. Berarti Kak Ferry ini cinta pertama Iya. dan terakhir. Masya Allah, Berarti amin. tidak seperti lagunya ya. Iya. Ada ya lagu-lagu yang sekarang sering saya dengarkan. Tapi ya syukur banget ya Kak ya kalau gitu ya. Pas dapat langsung yang pas. Aduh, bagaimana jawabnya nih? Cari tahu nggak ya? Cari tahu Tanya ya. nggak ya? Oke. Tapi Pelangi itu kan akan indah setelah ada badai, Ci. Oh, Iya. oke. Jadi kita fokus ke keindahannya saja saat ini ya. jadi ternyata pelangi ini, nama pelangi ini ada arti khususnya dong Kak ya. Berarti seperti pelangi yang habis badai, habis Iya. hujan. Pelangi itu kan sekarang banyak diplesetkan ke hal-hal lain. Tapi apapun, jangankan pelangi, yang lain-lain aja bisa diplesetkan ke arah yang tidak-tidak. Tapi sebenarnya kita kembali lagi ke itu. Makanya harus punya pedoman, Ci. Pelangi oke. itu kan ciptaan keindahan Tuhan ya, yang diciptakan ke alam, yang bisa kita nikmati. Orang kadang berpikir kok munculnya cuma sebentar. Iya, betul. Iya, tapi sebenarnya kita harus melihat lebih jauh bagaimana pelangi itu muncul. Kalau saya sendiri, pelangi justru hadir setelah banyak badai yang saya lewati. Iya, betul. Iya, tadi ada saya lupa, Ci. Iya. Tips lebih spesifik kalau ingin membagi waktu. Jadi dalam seminggu itu kan kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita punya goals. Termasuk kalau bekerja di kantoran pun kan kita tahu dalam seminggu biasanya ada berapa kali rapat, ada berapa kelas yang harus kita cover. Diri dia pun begitu. Ada beberapa relasi yang harus saya temui, ada beberapa orang baru yang harus saya WA langsung lewat admin. Anak-anak juga begitu, kan dia punya jadwal. Oh, anak saya jadwalnya Senin sampai Sabtu sampai jam sekian, ekstrakurikulernya sampai jam sekian. Suami saya juga begitu, tentu dia yang lebih free. Saya tahu bahwa di Senin, Rabu, Jumat itu dia tidak bisa diganggu di jam segini, dan dia punya jadwal untuk ketemu temannya itu setiap jam 8 malam ke atas. Jadi sebagai seorang ibu ya itu, sebagai seorang perempuan itu memang harus punya skill dalam membagi waktu. Cocokkan ya. Dan untuk saya, setelah saya cocokkan, terus ke saya. Kan kalau misalnya hari Senin itu saya harus bangun 4:30, Ci. Kalau saya bangunnya di jam 6 atau di jam 7, disitulah awal kegagalanku. Karena belakangnya bakalan terlambat. Terlambat semua. Tapi kalau hari Minggu, Sabtu atau Jumat, saya enggak masalah. Oh, oke. Gitu. Jadi kita dapat banyak ilmu baru ya hari ini ya dari Kak Asma. Jadi yang paling pertama itu jangan lupa untuk menginvestasikan ke diri sendiri ya. Mengembangkan hal-hal positif di diri kalian masing-masing. Apa yang kalian punya, kalian bisa belajar lebih banyak lagi untuk mengembangkan diri sendiri. Yang kedua, untuk membagi waktu juga 24 jam sehari, asal kita bagi dengan benar, pasti kita bisa dapatkan untuk semua ya, baik keluarga, pekerjaan, me time, itu pasti dapat. Jadi tidak ada kata yang tidak bisa olahraga, tidak bisa atur keluarga, saya sibuk kerja, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga, kita harus bangun komunikasi ya, untuk menjaga hubungan dalam keluarga itu kita harus bangun komunikasi. Apalagi buat teman-teman yang mungkin punya kesibukan masing-masing, jangan lupa terus bangun komunikasi yang baik. Dan terima kasih sekali ya Kak Asma ya untuk waktunya, untuk kesempatannya ini untuk kami teman-teman Toko Mas 22. Nggak nanya kenapa saya harus berbisnis apotek. Kenapa harus bisnis? Kan tadi udah jawab sejarahnya. Enggak, Boleh. karena saya enggak tahu jualan emas, Oh. hanya saya jualan obat. Wah, ini Kak Asma ini pintar banget ya untuk bercanda, pintar, jadi dosen pintar, ngajarnya pintar, luar biasa. Suaminya harus bersyukur ini Belajar. dapat istri kayak begini. Poinnya belajar sih ya. Pokoknya belajar, jangan lupa intinya belajar.
Jadi masing-masing punya talenta, Kak Asma. Terus, iya. Saya juga punya talenta di bidang ini, kita saling melengkapi nantinya. Benar. Gitu. Tips untuk anak-anak muda, kadang-kadang juga anak muda bilang, kita harus investasi kemana nih? Kita harus investasi itu sama dengan memilih pasangan, ya. Oh. Jadi kita harus memperjuangkan sesuatu yang ada value-nya, Value-nya. ya. Wah. Jadi nggak apa-apa kalau dia nggak punya perusahaan, dia nggak punya, dia bukan dari anak konglomerat, nggak apa-apa. Kalau dia punya value, dia punya semangat, mari kita berjuang sama-sama. Ya, Begitupun betul. investasi. Wes, Gitu. mantap ya ilmunya ya. Terima kasih banyak untuk Kak Asma. Dan benar ya, jangan khawatir ya kalau masalah itu, selama punya value, mau berusaha, mau berjuang, rajin, itu pasti ada jalannya. Iya. Yang jelas visi misi kita harus jelas, dan visi misi kita itu harus sama kalau punya pasangan. Begitupun juga dengan hal-hal untuk investasi, itu harus punya value. Yang jelas hati-hati berinvestasi yang mau terlalu cepat untuk up. Kenapa? Karena kadang itunya itu membuat kita jadi lebih cepat down. Iya. Jadi harus lebih berhati-hati. Tidak ada yang instan ya, Ci ya. Semuanya tidak ada yang instan, karena sesuatu yang baik itu pasti butuh waktu dan Butuh proses. proses. Oke. Terima kasih banyak ya Kak Asma ya untuk waktunya. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Kak Asma mau meluangkan waktu bersama Toko Emas 22 di acara kami Bincang Berdua. Saya lama baru bisa ketemu artis terakhir sekelas Raisya. kita terakhir ketemu Saya berasa pas ketemu acara. Raisya hari ini. Saya tersanjung kalau Raisa jauh, tapi enggak apa-apa lah. Disyukuri ya semua ya. Kalau ada yang puji kita syukuri. Iya. Tapi yang pasti saya sangat bersyukur ada ilmu-ilmu baru lagi yang saya dapatkan, ada value-value baru dari Kak Asma. Saya jadi semangat dan kayaknya saya mau cari deh sama sekolah apa lagi ya berikutnya ya. Dan terima kasih buat semua sahabat Toko Emas 22. Semoga podcast ini, konten ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, karena sekali lagi Toko Emas 22 bukan hanya hadir untuk menjadi sahabat investasi kalian, tapi visi misi kami itu kami dapat membantu kalian, mengedukasi dan memotivasi kalian lagi untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Karena kami tahu 90% follower Toko Emas 22 itu adalah wanita-wanita yang hebat. Oke, sampai ketemu di Bincang Berdua selanjutnya. Dan salam investasi dalam kemewahan. Bye-bye.